kedua suami istri tadi, atau mudarat kepada agama anak-anaknya, ataukah mudarat yang lebih luas. Tetapi apabila jikalau keduanya berpisah karena sesuatu yang diharapkan mendatangkan kebaikan bagi masing-masing, tentunya nggak masuk pada konteks ayat ini. Ya, tidak masuk pada konteks ayat ini. Misalnya nanti pada babul khulu', pembahasan tentang khulu', jikalau si wanita meminta berpisah dari suaminya karena kondisi suami yang nggak akan mungkin membahagiakan si istri, atau kondisi suami yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari agama Allah. Hal-hal yang sifatnya asasi, hal-hal yang sifatnya fundamental dalam agama misalnya. Maka seperti ini ya, tidak masuk pada konteks ayat fa in khiftum ya asyiqaqa bainihima fab'athu hakaman ila akhir ayat. Ya, ila akhir al-ayat. Nah ini atau pendapat mayoritas ulama di sini, ya semoga ini pendapat yang lebih tepat. Wallahu taala alam bisawab, bahwa menyerahkan persoalan sengketa suami dan istri kepada seorang hakim ini sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Demikian halnya juga pada ayat ini, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apakah disyaratkan ya pengadil dari keluarga suami dan keluarga istri? Disyaratkan pertama amanah, tidak berlaku zalim. Apakah disyaratkan dia harus seorang yang alim, seorang yang faqih, ataukah tidak disyaratkan hal semacam ini? Bermakna apabila dia seorang yang alim, fabiha wa ni'mah. Ya, kalau pengadil ini seorang yang alim, memiliki ilmu, mengenal tentang fikih, ya, mengenal tentang maslahat dan mafsadat yang berkembang dari suatu persoalan fikih misalnya, tentunya ini yang lebih utama. Tetapi apabila tidak, ya, misalnya pengadil dari kedua pihak ini dari kalangan awam, yang tidak begitu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang wajib, salat yang fardu, puasa yang wajib, ya, seperti itu. Apakah diperbolehkan? Ya, yang sahih wallahu taala a'lam bis-shawab, bahwa tidak disyaratkan keduanya harus seorang yang alim, dan tidak disyaratkan keduanya harus seorang yang faqih. Namun kapan kedua orang ini dia amanah, mengerti apa yang terjadi, dan mereka bertujuan untuk memperbaiki hubungan suami dan istri, dan tidak berlaku zalim ya pada salah seorang di antara keduanya, maka sudah ya cukup dan dapat dijadikan pengadil pada sengketa yang terjadi antara suami dan istri tersebut. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, yajma'ani in ra'aya wa yufarriqan. Wa yajma'ani in ra'aya. Ya, dan mereka yajma'an, mereka bersepakat ya, atau menyatukan kedua suami dan istri tersebut, dan bisa juga memisahkan keduanya. In ra'aya, apabila keduanya memandang hal tersebut penting. Ya, dan ini konsekuensi ikhwan. Ketika suatu permasalahan, di permasalahan apa saja, suatu permasalahan dikembalikan kepada al-hakim, maka setiap keputusan hakim mengikat. Ya, setiap keputusan hakim mengikat. Dan hakim bisa memutuskan keputusan apa saja yang mengikat kepada dua pihak yang bersengketa. Ya, kepada dua pihak yang bersengketa. Ini seharusnya dibahas di pembahasan tentang adabul qada ya. Ada pembahasan terpisah dalam kitabul fikih tentang masalah ini. Ya, kita singgung sebagian di sini saja. Ya, qala huna rahimahullah, yajma'ani wa yufarriqan. Artinya bahwa kedua pengadil ini yang ditunjuk oleh hakim untuk memutuskan perkara, dia berhak mengambil keputusan kedua suami istri ini bersatu atau keduanya harus dipisah. Ya, wa in fa'ala min dzalika lazimahuma. Dan bila mana keduanya menjatuhkan salah satu dari dua keputusan tersebut, maka berlaku bagi mereka. Ya, berlaku bagi mereka, dan keputusan ini mengikat.
Ini apabila seseorang menaikkan keputusannya kepada hakim. Ya, walaupun misalnya setelah keputusan itu keluar, ternyata suami dan istri ini menghendaki lain. Ya, misalnya hakim mengatakan, sudah, kalian berdua enggak akan mungkin mendatangkan kemaslahatan bila mana bersatu. Iya, maka harus pisah. Jadi keputusan yang berlaku bagi mereka berdua adalah pisah. Harus berpisah. Walaupun setelah keputusan ini selang berapa hari kemudian mereka menganggap tidak. Ya, misalnya suami menganggap masih sayang sama istrinya, demikian juga sebaliknya. Ya, maka setelah jatuhnya keputusan hakim ini, keputusan yang ada setelahnya tidak lagi berlaku. Ya, walaupun suami dan istri ini menghendaki hal yang berbeda. Ini perlu diperhatikan ikhwan dan jami'an, walaupun masalah ini masalah khilaf di kalangan ulama, ya bahwa keputusan yang mengikat dari sang pengadil ini berlaku bagi suami dan istri dan mesti diterapkan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dan juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, Masya Allah Ta'ala. Ini akhir pembahasan kita tentang babu an-nusyud. Dan insyaAllah Ta'ala selanjutnya kita akan beranjak kepada bahasan tentang al-khulu'. Qala rahimahullah, babu al-khul' atau babun al-khul'u. Wa idza kanat al-mar'atu mubghidatan lirrajul wa khafat alla tuqima hududallahi fi ta'atihi falaha an taftadiya nafsaha minhu bima taradaya alaihi. Jadi setelah beliau menyebutkan bab al-khul'u, atas beliau mengemukakan di sini definisi al-khulu' syar'an, ya, dalam tinjauan para fuqaha madhab al-Hanabilah. Iya. Jadi beliau mengatakan babu al-khul'u apabila seorang wanita membenci suaminya dan khafat alla tuqima hududallahi fi ta'atihi, dan khawatir, wanita ini khawatir tidak mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketaatan kepada suami. Falaha an taftadiya nafsaha minhu, maka si wanita berhak untuk taftadiya, membayarkan dirinya dari sang suami bima taradaya alaihi, atas nilai yang pernah mereka sepakati, ridha. Itu yang dimaksud di sini mahar. Ya, mahar atau maduna al-mahar, yang senilai dengan mahar atau lebih sedikit dari mahar. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala tentang masalah fidyah nantinya pada bab al-khulu'. Jadi beliau atau kita akan masuk di sini bismillah azza wajal tentang masalah al-khulu'. Babu al-khulu'. Al-khulu' ya berasal dari kata khala'a yang berarti menanggalkan. Ya, khala'a thawbahu, ya, khala'a thawbahu ay menanggalkan, naza'ah, ya, menanggalkan pakaian. Dari kalimat al-khul'u bermakna an-naza', dia menanggalkan, membuka, dan juga dapat bermakna al-izalah, ya, menghilangkan sesuatu. Menghilangkan sesuatu. Dan makna al-khulu' dalam arti bahasa ini lantas disadur oleh kalangan fuqaha pada termis fikih mereka, dan menjadikan salah satu pembahasan yang terkait permintaan seorang wanita untuk berpisah dari suaminya. Kenapa dikatakan demikian?
hal tersebut dikatakan amalan, permintaan ini dikatakan khulu'? Ya karena pada dasarnya laki-laki adalah pakaian bagi si wanita dan wanita adalah pakaian bagi laki-laki. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Wa kalian ini wahai wanita adalah pakaian bagi suami kalian dan suami-suami kalian juga adalah pakaian bagi kalian, bagi wanita tersebut. Ya ketika seorang wanita meminta al-khulu' seolah-olah dia menanggalkan pakaian dia, pakaian hukmi, pakaian syar'i, yakni hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri yang sudah terjalin antara keduanya, seolah-olah hendak memutuskan hubungan tersebut. Karena itulah khulu' dinamakan mada? Al-khulu'. Para fuqaha lantas mendefinisikan al-khulu' dengan beberapa definisi, termasuk yang kita sebutkan tadi oleh penulis kitab Umdatul Fiqh, yang di mana beliau menyebutkan bahwa al-khulu' yaitu permintaan seorang wanita karena hal yang dia tidak senangi dari suami, ya, dia tidak senangi oleh suami dengan syarat kekhawatiran tidak mampu menegakkan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu di antaranya. Ya, sebagian juga mendefinisikan al-khulu' bermakna firaquz zaujah. Ya, firaq atau al-firaq min talabiz zaujah. Yani al-firaq berpisah, ya cerai, ya berpisah antara suami dan istri, tetapi dari permintaan sang istri. Permintaan ya sang istri. Ay firaqu min talabiz zaujah bi iwadin. Dengan memberikan adanya iwad, pengganti. Jadi ketika sang istri ini meminta pisah dengan suaminya, dia mengembalikan iwad yang pernah diberikan oleh suaminya. Ya walaupun nanti akan kita sebutkan bahwa nilai ganti iwad ini sebagian menyebutkan mahar, itu enggak mesti senilai dengan mahar yang diberikan, boleh kurang. Adapun lebih dari nilai mahar ini menjadi silang pendapat ulama yang sahih, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi al-firaq min talabiz zaujah bi iwadin bi alfadin makhsusah. Ya dengan ujaran, dengan lafaz tertentu. Ya dengan lafaz tertentu. Jadi al-khulu' disyaratkan dari pihak istri adanya iwad, penyebutan iwad, ya adanya nilai ganti yang disebutkan. Seterusnya ya harus diucapkan. Harus diucapkan. Dan lafaz yang menunjukkan adanya al-khulu' di sini oleh para fuqaha dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yang sharihah, lafaz yang jelas menunjukkan adanya al-khulu'. Misalnya istri mengatakan, ya akhla'tani, ya pisahkan saya dari hubungan suami istri, atau saya meminta khulu' darimu. Nah, ini lafaz yang sharih pada khulu'. Ataukah datang dengan lafaz kinayah? Dengan lafaz kinayah. Misalnya istrinya mengatakan, ya kita udahan saja sampai di sini. Misalnya ngomong seperti itu. Atau sudahi hubungan kita sampai sekarang, sampai di sini saja. Atau lafaz yang semisal. Ya, tetapi lafaz ini menunjukkan keinginan untuk tidak bersama dengan suami. Walaupun tidak datang dengan lafaz khulu', ya, tidak datang dengan lafaz al-khulu'. Maka ini juga masuk pada kategori al-khulu'. Di al-khulu', ya terkadang datang dengan lafaz yang jelas menunjukkan khulu', terkadang dengan lafaz kinayah. Dan khulu' disyariatkan fil Qur'anul Karim dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat akan kebolehan ini atau masyru'iyatul khulu', pensyariatan al-khulu'. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallahi
fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahillu lakum, dan tidak diperbolehkan bagi kalian, atau kalian para suami, an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak diperbolehkan bagi para suami untuk mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada istrinya, kecuali kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan jikalau kalian ini khawatir keduanya suami istri tersebut tidak mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, fala junaha 'alaihima fi maftadat bihi. Ya, syahidnya pada akhir ayat. Maka diperbolehkan kalimat, ya, fala junaha 'alaihima, maka tidak mengapa bagi suami istri ini fi maftadat bihi. Itu mereka berpisah dengan memberikan kembali, ya, al-fida' yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya. Menyerahkan kembali mahar. Jadi hukum asal ketika seorang suami berpisah dengan istri pada konteks talak atau fasakh, mahar enggak kembali. Tetapi mahar bisa kembali ke suami apabila terjadi pada kasus al-khulu'. Ya, pada kasus al-khulu' di sini. Semisal juga dengan hadis Abdullah ibn Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi Sahih, ya, pada kisah istri Sabit ibn Qais ya radhiyallahu taala anha yang datang mengadukan persoalan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia mengadukan tentang hal yang dia tidak senangi pada Sabit ibn Qais, ya, namun bukan yang terkait dengan masalah agama. Ya, mana dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Sabit ibn Qais ma'atabu alaihi fi khuluqin waladin. Saya tidak mengkritisi atau mencela, ya, atau saya bukan tidak menyukai pada akhlak kepribadian beliau dan juga bukan pada agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya khawatir al-kufur, ay kufur ma'ada kufrul ashir. Ya, kedurhakaan kepada suami fil Islam. Ya, pada sini para ulama menyebutkan juga pada hadis ini, ya, bahwa alasan seorang wanita mengajukan khulu' kepada suaminya yang paling mendasar tentunya pada dua hal, pada akhlak dan pada hal agama. Ya, yang dengan dua alasan ini oleh para fuqaha kita di kalangan mazhabil Hanabilah, jikalau diajukan oleh sang istri ya keluhan pada akhlak dan agama sang suami, ya boleh sang istri tersebut ya mengajukan khulu', dan apabila diajukan ke hakim, hakim harus menjatuhkan atau menerima ya pengaduan khulu' tersebut. Jikalau alasannya kepada agama dan kepada akhlak. Namun pada hadis ini juga ketika istri Sabit ibn Qais tidak beralasan pada akhlak dan agama dalam pengajuan khulu', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pengaduan tersebut, isyarat bahwa khulu' boleh dengan alasan yang lain. Ya, boleh dengan alasan yang lain. Selama alasan tersebut akan berimbas bahwa kedua suami istri tidak mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya saja karena perbedaan latar belakang yang ada, atau perbedaan misalnya pendidikan, atau hal-hal yang oleh kaum muslimin secara umum dianggap tidak sekufu. Dan dengan alasan seperti ini, itu diperbolehkan seorang wanita mengajukan khulu', ya, mengajukan al-khulu' kepada suaminya. Karena itu ikhwanna jami'an, ya syabab terutama, sebelum kalian menikah, ya, dianjurkan untuk memilih pasangan yang sekufu. Ya, telah kita bahas terdahulu pada pembahasan al-khitbah, ya, dan juga dalam memilih
calon istri atau sang istri menerima calon suami. Jadi syaratkan sekufu, dan sekufu ini walaupun disepakati oleh ulama yang wajib adalah dalam masalah diyanah, masalah agama, bukan berarti sekufu dari sisi nasab, sekufu dari sisi lingkungan dan selainnya ini tidak menjadi perhitungan. Tetap menjadi perhitungan dan menjadi pertimbangan apabila seseorang hendak menikah. Iya, jangan sampai kena alasan sekufu atau tidak sekufu ini, ya istri kalian suatu saat kelak mengajukan khulu. Ya, mengajukan al-khulu. Ya, dan ini perlu diperhatikan ya ikhwanna jami'an. Demikian juga para ummahat ya, para akhwat. Ya, bukan berarti kita ngajari ummahat setiap sesuatu yang tidak disenangi suaminya khulu. Tidak seperti itu. Ya, walaupun diperbolehkan bukan berarti para fuqaha memahami kebolehan ini mutlak. Ya, maka salah satu riwayat di mazhab Imam Ahmad apabila alasan ini tidak syar'i, ya tidak syar'i dan masih bersifat prediksi semata, persangkaan semata, sebagian para fuqaha al-Hanabilah mencela al-khulu, bahkan menganggap itu haram. Menganggap ya haram. Baik. Ketika ya kembali ke hadis tadi, ketika istri Thabit bin Qais tidak mengadukan suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ya, aturiddin hadiqatahu alaihi hadiqatahu, apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang pernah diberikan kepadamu? Ada ihtimal di sini bahwa kebun tersebut bagian dari mahar atau mahar yang pernah diberikan kepadanya. Maka dia menjawab bersedia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thabit bin Qais, "Aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqa." Ambil kembali kebunmu dan jatuhkan talak kepada istrimu dengan satu talak. Ini tentang al-khulu. Dan para ulama sepakat akan masyru'iyatul khulu ini. Baik, masyaallah. Qala rahimahullahu taala. Ya. Wa idza kanatil mar'atu mumghidatan lirajul, apabila seorang wanita dia tidak menyenangi suaminya, wa khafat alla tuqima hududallahi fi ta'atihi. Al-waw di sini lil jama' ikhwan, dalam pandangan mazhabnya Hanabilah. Ya, apabila sebelumnya ada syartiyah, idza kanatil mar'ah, apabila seorang wanita ya dia mumghidatan, dia tidak menyenangi suaminya, membenci suaminya, sementara jawab syaratnya masih ada di belakang, maka apabila antum mendapati beberapa kalimat dengan ataf waw thumma fa, itu mananya al-jama'. Ya, harus berada semuanya. Jadi apabila dia tidak senang kepada suaminya, wa khafat, bersamaan dengan itu juga, bukan berarti dia memilih, bersamaan dengan itu juga dia khawatir tidak mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedua hal ini mesti ada. Ya, kedua hal ini mesti ada. Baru si wanita ini mengajukan al-khulu, falaha an taftadiya nafsaha minhu. Ya, falaha, maka diperbolehkan wanita tersebut ya membayarkan ya fidyah, memberikan fidyah dia, yaitu mahar atau senilai dengan mahar atau kurang dari nilai mahar sesuai dengan kesepakatan di antara mereka berdua, dikembalikan kepada suaminya sebagai balasan dari khulu yang dia atau istri ini ajukan. Saya perhatikan, jadi pada definisi al-khulu yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, al-khulu yang masyru', al-khulu yang diperbolehkan. Ya, al-khulu yang diperbolehkan. Baik. Ini al-khulu yang diperbolehkan, disyaratkan dia tidak lagi senang kepada suaminya dan khawatir tidak bisa menjalankan syariat. Ya, selain dari itu, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka khulu ini tidak masuk pada kategori mubah. Ya, karena itulah para ulama menyebutkan al-khulu ada 3 ahkam yang terkait, 3 hukum yang terkait. Pertama, pembolehan yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, al-karaha makruh. Ya, kedua makruh apabila sang istri ini tidak senang kepada suami, namun kebersamaan mereka tetap akan mampu menegakkan hukum Allah. Nah, sebagian ulama mencela
istri ini untuk mengajukan khulu' kepada suaminya. Mungkin karena suami ini fisiknya lemah, ya, lemah tetapi bukan yang berkaitan dengan aspek pernikahan, ya, bukan yang kaitannya aspek pernikahan. Sang istri boleh mengajukan khulu' tetapi ma'al karaha, selama keduanya mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila semua syarat ini tidak terpenuhi, maka al-khulu' muharram. Khulu' itu mana? Haram. Misalnya saja seorang istri karena suatu sebab dia mengajukan khulu' kepada suaminya, bukan karena dia benci kepada suaminya, bukan. Suaminya menjaga salat, ya, atau suaminya menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Kedua kebersamaan mereka bisa menjaga agama sang istri dan agama anak-anaknya. Mungkin karena adanya laki-laki yang ketiga misalnya, ya, ada selingkuhan si istri, atau ada yang bersedia menadah sang istri tadi, cerai aja gak apa-apa, yuk cerai, ada yang maju. Lantas si istri terbawa, lantas dia mengajukan khulu'. Ini haram. Yang seperti ini muharram, tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak semua al-khulu' yang disebutkan pada ayat masuk pada kategori mubah. Ya, ketika tidak memenuhi dua syarat yang kita sebutkan tadi, ini jatuh kepada kategori haram. Ya, Masya Allah Ta'ala. Kalau misalnya si istri mengajukan khulu' karena suaminya sudah sepuh, saya kayak bapak sudah sepuh, kasihan, ya. Istrinya masih muda, mungkin nikah masih, ya, nikah selisih usia yang sangat jauh. Apa hukumnya, boleh atau tidak? Ya, dilihat kembali kepada aspek yang kedua tadi. Ya, apakah semua nilai-nilai pernikahan masih bisa ditegakkan oleh keduanya, atau suami bisa menunaikan kewajiban dia? Apa kewajibannya suami dalam jima? Berapa kali sehari, Pak? Kok ketawa? Kita sudah pernah kita bahas masalah ini. Takut dia jawab. Ya, kita sebutkan kemarin. Berapa kali Abu Bakar? Ya, jadi jangan sampai ini, ya, karena sebagian ulama menyebutkan itu sekali dalam 40 hari. Iya, ada menyebutkan dalam waktu 40 hari. Ini yang wajib. Jadi misalnya sang istri ini baru sepekan, 2 pekan tidak datangi oleh suaminya, langsung dia menghujat suaminya, ini gara-gara usianya udah 55 tahun. Makanya datangi anak cuma 2 sekali dalam 2 pekan. Anak mengajukan khulu'. Ini enggak dibenarkan. Ya, kalau kita lihat dari tinjauan mazhabul Hanabilah sendiri, ini standarnya berapa yang wajib? 40 hari. Ya, kecuali apabila dengan waktu yang lama tersebut keharmonisan keluarga enggak terjaga. Ya, baru kita akan mempertimbangkan masalah al-khulu', mubghidatan lirrajul. Ketika dia tidak senang kepada suami, dan ini tidak lagi masuk kategori muharram, jatuh ke kategori makruh, walaupun oleh madhab diperbolehkan. Iya. Baik, Masya Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu alla ya'khudha minha aktsara mimma a'taha. Jadi kita sebutkan tadi, ikhwan, apabila terjadi khulu', suami berhak mendapatkan senilai mahar. Ya, senilai dengan mahar. Ini berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, tayyib. Faqala huna falaha an taftadiya nafsaha minhu bima taradaya alaihi. Kalimat bima taradaya yang disepakati oleh keduanya, yakni mahar. Yakni mahar sama dengan ayat fala junaha alaihima fi maftadat. Fi maftadat yaitu mahar yang pernah dibayarkan. Kata qala huna rahimahullah, yustahabbu alla ya'khudha minha aktsara mimma ataha. Maka disenangi ya suami ini tidak mengambil lebih dari kadar yang pernah dia berikan kepada sang istri. Lebih dari kadar mahar yang pernah dia berikan kepada istri tersebut.
Nah, fa kalimat di sini yustahabbu menunjukkan mana? Boleh lebih atau tidak? Boleh? Boleh. Ya? Diperbolehkan lebih. Dan ini berbeda dengan pandangan sebagian fuqaha yang lainnya. Ya? Yang menyebutkan bahwa nilainya senilai dengan mahar atau kurang dari mahar. Di mazhabul Hanabila senilai dengan mahar atau kurang dari mahar ini mustahab, yang disunnahkan. Tapi apakah boleh? Boleh apabila si wanita yang menawarkan. Ya, apabila si wanita yang menawarkan ya nilai yang lebih dari kadar mahar yang pernah dia terima. Fa idza khala'aha aw talaqaha bi'audin banat minhu. Dan jika suami telah menjatuhkan khulu' kepada istrinya atau menerima khulu' dari istrinya dan mencerai sang istri tersebut bi'audin dengan menerima bayaran tadi, nilai ganti tadi, banat minhu, maka keduanya terpisah. Kalimat banat di sini ai banat baitutatan, bainunatun kubra. Dia terpisah seolah-olah telah jatuh talak 3. Sini dua masalah yang pertama kita bahas. Pertama, yang terkait dengan masalah pengembalian mahar pada kasus al-khulu'. Ya, apabila mahar itu maklum, iya. Misalnya ketika seorang menikah dia berikan mahar, misalnya ya, dia berikan mahar 50 gram emas atau 100 gram emas atau perhiasan senilai sekian. Ketika khulu terjadi, yang sang istri menyebutkan nilai mahar tersebut untuk dikembalikan kepada suami. Ini enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah seperti ini. Ataukah sang istri misalnya menawarkan lebih dari itu, saya kembalikan maharmu dan nilai tambah sekian, juga tidak masalah. Namun apabila ketika sang suami ini menikah, dia menikah dengan mahar al-musamma, mahar mada ghairul musamma, mahar misal. Dia menikah dengan mahar yang tidak disebutkan maharnya, kembalinya kepada apa? Mahar misal. Belum lagi maharnya diambil, sang istri mengajukan khulu'. Maka ya nilai mahar yang bagaimana yang harus dikembalikan kepada sang suami. Ya, sebagian ulama menyebutkan pada kasus seperti ini sang istri yusamma. Sang istri harus menyebutkan maharnya. Ya, sang istri menyebutkan maharnya dan itulah yang akan dikembalikan. Sebagian lagi menyebutkanlah apabila maharnya ini mahar misal dan belum diserahkan, gugur dengan adanya khulu'. Gugur dengan adanya ya al-khulu'. Jelas ya? Dan sepertinya yang kedua ini lebih tepat. Ya, karena kapan sang istri itu juga menyebutkan nilai mahar, tetap nilai itu juga akan dikembalikan sementara dia belum memilikinya. Wadih hada? Baik. Tapi apabila misalnya sang istri menyebutkan ya nilai yang akan dikembalikan kepada suaminya kurang dari mahar, dan kebetulan ketika kurang dari mahar dia sifatnya majhul. Contohnya seperti ini. Majhul atau ada sedikit gharar. Ada gharar sesuatu yang tidak bisa terindikasi. Ya, terindikasi keberadaannya atau nilainya. Misalnya seperti ini. Misalnya seorang dia menikah dengan istri dia memberikan mahar misalnya sepasang lembu, sepasang sapi. Selang berapa tahun, 2 tahun, dia mengajukan khulu'. Dan keduanya sepakat, ya pada nilai yang dikembalikan, yaitu yang diucapkan oleh sang istri, bahwa yang saya kembalikan kepada kamu anak dari sapi tersebut. Ternyata dia belum lahir, masih dalam proses hamil. Bisa dipahami? Nah ini majhul. Ya, kita nggak tahu apakah nanti sang anak sapi ini lahir selamat atau tidak. Kalau lahir nanti jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, ya kan? Seperti ini di kalangan fuqaha Hanabila ada beberapa riwayat. Di antaranya ada mengatakan
bahwa yang majhul atau yang ada yang gharar seperti ini tidak sah. Harus musamma. Harus musamma, harus disebutkan. Harus disebut misalnya senilai dengan anak sapi. Nah, ini sudah hilang dari kategori jahalah. Nanti kita akan lihat nanti ya, anak sapi itu berapa nilainya ketika lahir. Iya. Yang kedua ada mengatakan sah dengan yang seperti ini. Ya, sah dengan seperti ini dan menunggu sampai anak sapi itu keluar. Tapi yang masyhur di kalangan mutaakhirin, ya si istri harus menyebutkan ya apa yang dia kembalikan kepada suaminya. Ya, walaupun nilainya lebih kecil dari mahar yang pernah dia terima. Ya, karena di sini pada pengembalian nilai mahar tersebut itu mesti keridhaan antara suami dan istri. Ya, karena sang suami dia boleh mengajukan mahar yang pernah dia berikan untuk diambil kembali dari al-khulu' tersebut. Baik, masyaallah. Yang berikutnya masalah yang kedua di sini, fa idza khala'aha aw talaqaha bi audin banat minhu. Pada kalimat banat minhu, ya pada khulu' ini, apakah al-khulu' ini termasuk talaq ataukah bukan? Kalau termasuk talaq, apakah khulu' ini setara dengan talak 3 ataukah talak rujui? Ya, ada 3 riwayat di mazhabul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, ada 3 pandangan di mazhabul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Yang pertama, bahwa al-khulu' itu adalah talak. Tetapi setara dengan talak 3. Setara dengan talak 3. Ini bahkan pendapat mayoritas ulama dan juga yang masyhur mutamad di kalangan Syafi'iyah yang dikuatkan oleh ulama mutakhirin, ya, ulama mutakhirin seperti Syekh Ibn Baz, Lajnah Daimah dan selain dari mereka. Dia menganggap bahwa khulu itu setara dengan talak, ya setara dengan talak 3. Yang kedua, yang juga salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa al-khulu' adalah fasakh dan bukan talak. Al-khulu' itu fasakh dan bukan talak. Pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Allamah Ibn Qayyim rahimahumullah. Dan sebetulnya pendapat yang kedua ini yang anda lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Ya, karena kenapa tidak dikatakan talak? Karena talak tidak terdapat pengembalian mahar, tidak terdapat iwad sama sekali. Sementara pada al-khulu' ya diharuskan adanya al-iwad. Dan ini yang membedakan antara talak dengan al-khulu'. Adapun yang mengatakan talak dan mengatakan talak baik itu setara dengan talak 3, ya zahir mereka berdalil dengan hadis Thabit Ibn Qais yang kita sebutkan tadi. Di mana pada akhir hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatalliqha tatliqah. Ay khudhil hadiqata wa talliqha tatliqah. Ambil kembali kebunmu dan jatuhkan kepada dia satu talak. Jatuhkan dia talak. Iya. Dijadikan dalil bahwa al-khulu' adalah at-talaq. Ya, yang wallahu a'lam bissawab pada hadis ini penggunaan kalimatut talaq dikarenakan pada al-khulu' juga yang menyebutkan putusan akhir itu tetap suami. Dan putusan yang disampaikan oleh suami ya secara umum dikatakan talaq. Ya, berasal dari kata mada atlaq alaiha, ay lepaskan dia. Jadi bukan makna tatliqha tatliqatan itu talak yang syar'i. Tapi talak dalam makna ya etimologi itu lepaskan istrimu, selesai. Perbedaannya, kalau talak itu dari keinginan suami, sementara khulu dari keinginan sang istri yang nanti suami mengucapkan ya lafaz pisah dengan istrinya. Jelas sampai di sini? Dan juga yang mendasar dari perbedaan keduanya. Kalau kita beranggapan bahwa khulu itu talak, disyaratkan sang istri harus menjalani masa iddah.
ya harus menjalani masa iddah sebanyak berapa? 3 kali masa haid. Sementara kalau kita mengatakan al-fasakh tidak disyaratkan masa iddah. Ya, hanya disyaratkan namanya istibra. Pembersihan rahim dengan 1 kali haid selesai. Ya. Jadi kalau kita mengambil pandangan yang pertama, pendapat mayoritas ulama, ya khulu itu talak. Jika seorang wanita mengajukan khulu dan dijatuhkan khulu, diterima khulunya oleh suaminya, dia menjalani masa iddahnya selama 3 kali masa bersih. Namun apabila itu khulu adalah fasakh, cuma menunggu 1 kali masa bersih. Saya ada satu pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Ya? Kalau tadi kita sebutkan bahwa khulu dan talak itu dalam menjalani masa bersihnya berbeda, namun ada satu kasus sama. Siapa yang tahu? Ya kalau talak 3 kali masa haid. Kalau mata al-khulu 1 kali. Seperti itu. Tetapi pada satu kasus tertentu sama. Waktu yang dijalaninya sama-sama. Baik itu dianggap talak 3 ataukah dianggap fasakh. Pada kasus yang bagaimana? Siapa yang jawab? Yang jawab anak kasih buku deh. Kebetulan anak bawa buku, ada pesan berat-berat lagi, orangnya nggak datang. Benar, serius nih. Yang jawab tapi. Man. Siapa Ikhwan? Angkat tangan siapa? Anda. Abu Ayyash. Yang lain aja. Sudah punya sih. Itu pada kasus mana? Apabila yang mengajukan khulu tersebut seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Ya, karena sama saja. Baik itu istibra ataupun masa iddah sampai lahirnya janin. Seperti itu. Masya Allah ta'ala. Berarti nggak ada yang dapat berarti ya. Masya Allah. Itu 2 pandangan di mazhab Hanabil. Ada pendapat yang terakhir. Ini mufradatnya madhab. Maksudnya mufradat madhab. Ini nggak dianut oleh fuqaha yang lainnya di madhab yang berbeda. Itu dengan itibar lafadznya. Tidak di lafadz sang suami. Ketika si istri ini mengajukan khulu kepada suaminya, tinggal suaminya membenarkan khulu tadi dengan lafadz apa. Kalau sang suami mengatakan utalliquki atau anti talik, maka masuk pada kategori talak. Itu talak 3. Jadi kalau suami mengatakan iya, saya terima khulu'mu, maka ini khulu'. Atau suami mengatakan iya, kita udahan deh, itu al-khulu'. Ya, dengan itibar lafaz. Makanya jangan heran ya, di mazhabul Hanabilah pada mas'alatul uqud, pada akad, mereka selalu mengacu kepada al-fadh. Tidak mesti kepada hakikat yang ada. Dilihat lafaznya terdahulu. Lafaz yang diinginkan itu yang bagaimana, maka hukumnya seperti ini. Kalau lafaz yang diucapkan berbeda, maka hukumnya bisa jadi juga berbeda. Ya, dan ini masyhur ya di kalangan para usuliyin bahwa sebagian besar ahkamul muamalat itu muqayyadatun bi alfaz. Itu selalu terikat dengan lafaz yang diujarkan, tidak hanya sebatas niat. Ya, tidak hanya sebatas niat. Baik, Masya Allah ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ya, waktunya udah habis ya. Ya, naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ada ditanyakan Ikhwan? Ya, tafadhol.
Ya benar. Nah, ya. Yang suami yang bilang, yang suami yang ngomong kayak gitu. Ya. Ya. Ya, naudzubillah. Ya, jadi masalahnya pada dua hal ya. Dua hal, dua kondisi yang berbeda juga. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak siapa? Ya. Ini kondisi suami istri. Ya, kondisi suami istri yang menikah sudah dalam waktu yang lama, ya Pak ya? Menikah dalam waktu yang lama, namun di awal-awal pernikahan ya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh suami, misalnya mengabaikan ibadah, ya Pak ya, seperti salat dan hal-hal yang lainnya, walaupun mungkin ya pengabaian di sini nggak sampai meninggalkan ibadah salat, apalagi sampai meninggalkan ibadah salat. Ya, tetapi suami di awal-awal pernikahan tidak mempersoalkan hal tersebut, si istri ya, tidak mempersoalkan. Namun selang berapa tahun kemudian karena faktor tertentu, ya baru masalah itu dihubung-hubungkan oleh sang istri untuk mengajukan khulu. Ya, tidak mengajukan khulu malahan dan membiarkan hal itu terjadi. Tetapi ada kebencian. Ya, jadi sebenarnya perlu dibedakan ya. Ya, perlu dibedakan. Ya, bahwa jalinan rumah tangga punya nilai esensi tersendiri. Suami, istri, demikian juga sebaliknya, mereka tentunya saling membutuhkan. Ya, faktor kebutuhan suami dan istri bukan hanya masalah perasaan, dari faktor fisik, perlindungan, ya demikian juga hal-hal yang sifatnya lebih menjurus kepada materi, itu bisa jadi faktor kenapa sang istri tidak mengajukan khulu kepada suaminya. Kalau ditanyakan apakah hal semacam ini syar'i, bisa jadi syar'i. Bisa jadi ya syar'i, menimbang kemaslahatan tentunya. Ya, menimbang ya kemaslahatan bagi sang istri tadi atau anak-anaknya. Iya. Kalau ada yang bertanya tetapi suaminya yang mengabaikan ibadah, maka di sini tentunya tugas sang istri untuk meluruskan kalau dia mampu. Ya, dari kondisi yang banyak terjadi di negeri kita, malah sebaliknya ya, antara suami dan istri itu memiliki kedangkalan agama yang sama. Ya, kedangkalan agama yang sama. Kalau kita bicara luas tentang masalah itu, kita akan berkaitan dengan sang keluarga, berkaitan dengan kerabat, dengan wali dari suami dan istri tadi, ya untuk bersama-sama membenahi keluarga pasangan tersebut. Ini apabila dia tidak mengajukan khulu. Dari sisi manusiawi kita katakan wajar ketika sang istri ini mengharapkan sesuatu dari suaminya, walaupun mungkin perasaan benci itu sudah ada. Ya, perasaan benci sudah ada pada diri sang istri tadi. Namun misalnya kalau sang istri mengajukan khulu, diperbolehkan atau tidak? Dikatakan diperbolehkan dia mengajukan khulu kepada suaminya. Ya, dengan alasan yang disebutkan tadi. Cuma terkadang yang menjadi pertanyaan, ini perlu pembelajaran juga ya. Tidak hanya kepada para suami, namun juga pada istri.
belum pembelajaran juga, terkadang menjadi tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar. Kenapa pada misalnya 10 tahun pertama pernikahan kalian adem-adem aja? Iya, sudah tahu dari awal suami ketika datang melamar sudah kenal gimana sifatnya kayak apa. Di bulan pertama menjalaninya yang terbayang cuma honeymoon terus. Iya, dia nggak memperhatikan lagi ibadah sang suami. Atau dia tahu suaminya melalaikan ibadah, namun dipertahankan pernikahan sampai 10 tahun kemudian. Setelah itu, lantas dengan alasan yang sudah ada 10 tahun yang lalu, ya suami baru mengajukannya sekarang. Saya pokoknya nggak senang, suami saya kayak gini, saya mau khulu. Nah ini sekedar pembelajarannya. Anak katakan khulu boleh di situ. Tetapi perlu kita melihat kembali, apakah alasan seperti ini ya menunjukkan kelemahan sang istri atau ketidakberdayaan sang istri, atau bahkan menunjukkan putus asanya sang istri. Ya kenapa dia tidak melakukan hal yang serupa sebelumnya? Ya. Dan kenapa pada waktu-waktu akhir baru dia mengajukan alasan yang sudah ada sebelumnya? Tidak perlu dipelajari kembali dan dilihat kembali. Dan sebaiknya tentunya istri, walaupun dia bukan kepala rumah tangga dalam sebuah rumah tangga yang dijalin oleh suaminya, tapi istri punya hak untuk menasihati suami. Bahkan ini suatu kewajiban bagi istri untuk meluruskan suami. Enggak melihat kelalaian yang ada pada suami, putusan akhir diambil. Kita berbicara tentang nusyud kemarin, ada tingkatannya. Ya, menjadikan adanya hakim di antara persengketaan suami istri itu keputusan yang terakhir. Keputusan yang pertama berupaya untuk islah. Yang kedua adanya hajar, yang tujuannya juga nanti memberikan efek jera berakhir kepada islah lagi. Ya, bersatu kembali. Ya, nanti setelah itu ada hukum jera, hukum dera. Itu juga tujuannya agar kembali kepada islah. Ya, sama halnya nusyud dan talak, ini adalah proses akhir dari suatu sengketa. Apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi diselesaikan. Namun apakah benar sengketa ini tidak dapat diselesaikan? Ya, ini kembali lagi tentunya satu persatu kasus berbeda dengan kasus yang lain. Yang sangat saya herankan terkadang ada sebagian wanita, sebagian istri atau ummahat mengeluhkan suaminya dan mengajukan khulu karena suaminya kadang salat asarnya terlambat, kadang salat zuhurnya terlambat. Ya, sementara dia belum berupaya untuk menasihati sang suami. Ya, sementara dia sendiri menjauhkan suaminya dari majelis taklim. Majelis taklim diadakan khusus untuk ibu-ibu saja. La ilaha illallah. Seolah-olah suaminya ini enggak butuh pencerahan. Ya. Kalau walaupun misalnya khusus ibu-ibu, kenapa sih enggak dilakukan di saat suami ada di rumah? Dia setidaknya siraman rohani yang ada itu suami juga dengar. Demi Allah ya, manusia itu punya perasaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat kepada hambanya. Mungkin semua yang disampaikan oleh sang ustaz gak akan mungkin diterima oleh suami. Tapi 1-2 ayat masa gak nyangkut. Ya kan? Kalau pada majelis pertama gak nyambung, majelis yang kedua kan masih ada. Majelis berikutnya masih ada. Ya, masih ada namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada namanya tawassul dengan amal saleh kita. Dan yang paling bagus kita jual amal saleh kita, mengharapkan kebaikan kepada keluarga kita tentunya. Ya, kadang-kadang ini ya ketika kita banyak yang mempelajari fikih ya secara jumud, secara kaku, hanya nunggu hukumnya doang. Hukumnya boleh atau tidak, haram atau halal, ya atau tidak. Dapat hukumnya berarti boleh nih. Pulang-pulang ke rumah nungguin sang istri, pokoknya talak. Kenapa? Ustaz jelaskan boleh, enggak apa-apa, walaupun makruh. Iya, sang istri juga kayak gitu. Pokoknya dia lihati suaminya, tunggu nih duhur sampai asar, jam berapa dia duhur? Pas duhurnya jam 3, khulu'. Agamanya enggak benar. Nah, seperti itu agama kita ajarkan. Agama kita mengajarkan ya selain dari hukum syar'i, ada namanya keterkaitan antara hukum dengan etika, dengan adab, dengan maslahat. Yang kedua, yang terakhir, pembelajaran hukum kita sebenarnya itu sebagai media kita untuk dakwah dan mengharapkan hidayah kepada orang lain. Bukan sebatas untuk diri kita pribadi. Ya, wallahu taala a'lam wa ahkam bis-shawab. Adapun kasus yang kedua sama ya, tapi lebih ringan. Kalau suami, sudah kita jawab tadi, dia boleh menjatuhkan talak walaupun tanpa alasan. Apalagi jika ada alasan. Tapi tetap diperhatikan ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan malah menjauhkan hamba Allah dari kebenaran. Ya,
antum menjatuhkan talak kepada istri antum dengan alasan yang mungkin syar'i, mungkin juga tidak. Namun ketika antum menjatuhkan talak, maka istri semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari Islam, semakin tergelincir kepada kemaksiatan. Tentunya ini perlu kita perhatikan juga seperti itu. Jadilah seseorang yang rahmat. Ya, jadilah seseorang yang benar-benar sebagai pembawa kebaikan bagi orang lain. Kata Ikhwan. Masya Allah Ta'ala sih. Sudah datang. Baik. Masih ada pertanyaan Ikhwan sambil nunggu pemateri berikutnya hadir. Ya, kalau nggak ada kita sudah yang pulang. Biasa ya, ini kalau kita sudah bicara tentang khulu, tentang talak, yang gundah biasanya yang 50 tahun ke atas. Canda. Ya, silakan telepon sana. Insyaallah amin, insyaallah taala. Allah yahfazukum jami'an. Ya. Bagus. Iya, jadi ya benar ya seperti itu. Ya, bahwa terkadang kasus seperti ini banyak terjadi ya. Kasus ini banyak terjadi apabila si wanita memang menikah dengan orientasi harta. Ya, orientasi harta mungkin tidak sebelum, mungkin bukan di awal pernikahan, namun setelah pernikahan terjadi bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, cuma ya, ketika kita mempelajari ahkam yang hukum syarak, kita hanya berbicara tentang apa yang zahir dari amalan kaum muslimin. Kita nggak akan menghukumi niatnya mereka. Ya, ketika sang istri tadi dengan harta yang melimpah yang telah dia peroleh, atas mengajukan khulu dan segala macam, jangan hukumi niatnya sang istri. Jangan-jangan memang sudah direncanakan sejak 20 tahun yang lalu misalnya, jangan. Ya, intinya ketika alasan yang dia kemukakan itu syar'i, ya, maka khulu yang diajukan oleh istri juga sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, termasuk juga yang dia kembalikan kepada sang suami. Kalau kita mengikut kepada perkataan jumhur, itu enggak mengapa juga, berarti lebih dari 5 gram. Iya. Nah, tetapi kalau kita kembali ke pembelajaran tentang etika, tentang adab dan segala macam, ya ini lain lagi pembahasannya. Ya, bukankah juga kita mengetahui bahwa wanita yang mengajukan khulu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga wanita-wanita yang khianat kepada kesetiaan atau amanah suaminya juga tercela dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu diterangkan kepada sang istri tadi. Tetapi untuk menghujat atau menghukumi istri ya dengan yang dianggap sebagian orang ini khulu tidak diperbenarkan dan segala macam, saya rasa enggak mungkin kita melakukan hal seperti tadi. Ya, hukum tetap berlaku secara zahir. Adapun yang kaitannya dengan masalah niat itu kembali kepada nasihat dan mawaid kepada istri tadi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun yang kaitannya dengan masalah niat itu kembali kepada nasihat dan mawaid kepada istri tadi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab.